Halo, selamat datang di sesi panduan kita kali ini. Senang banget rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini. Gini, sebagai trader, kita tuh sering banget ya terlalu sibuk nyari strategi teknikal yang paling sempurna. Sampai-sampai kita lupa sama satu-satunya aset paling penting yang kita punya. Apa itu? Yah, pikiran kita sendiri. Nah, di sesi penjelasan kali ini, anggap saja saya ini mentor Anda. Kita bakal bongkar rahasia sejati gimana sih caranya seorang trader bisa punya umur panjang di pasar forex. Kita mau bangun fondasi ketenangan yang super kuat, yang gak gampang goyah cuma karena fluktuasi harga sesaat. Oke, buat agenda hari ini, kita akan mulai dengan ngebahas dinamika antara emosi pasar dan pikiran trader. Terus, kita lanjut ngebangun fondasi mental lewat meditasi dan mindfulness yang akan kita bagi ke dalam 3 fase penting: persiapan, eksekusi, dan pastinya evaluasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, emosi pasar versus pikiran trader. Seperti yang kita tahu, pasar forex itu bergeraknya cepat banget, dinamis, dan gak pernah tidur. Kadang keputusan itu harus kita ambil dalam hitungan detik. Coba jujur, pernah nggak sih Anda panik luar biasa pas grafik tiba-tiba anjlok tak terkendali? Bayangin nih, jam 2 pagi, Anda lagi mantengin layar, tiba-tiba ngelihat candle merah panjang terjun bebas ke bawah. Keringat dingin mulai keluar, jantung rasanya mau copot. Rasa takut kehilangan modal itu benar-benar bikin logika kita lumpuh seketika. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh pengalaman klasik banget buat hampir semua pemula. Jadi poin krusialnya tuh di sini. Sebenarnya bukan kurangnya pemahaman teknikal yang sering menghancurkan modal sebagian besar trader, tapi emosi yang nggak terkendali dan stres yang terlalu tinggi di tengah pasar yang lagi fluktuatif. Gelombang emosi inilah yang sering banget bikin kita ngelakuin kesalahan fatal. Makanya kita butuh banget yang namanya perisai internal yang benar-benar bisa diandalkan. Dan disinilah kita masuk ke solusinya. Bagian kedua, fondasi, yaitu meditasi dan mindfulness. Sekarang, coba rileks, kita turunin sedikit temponya. Solusi untuk segala kekacauan di luar sana, itu mulainya dari ketenangan di dalam sini. Kita punya 2 alat utama nih. Pertama, meditasi. Ini ibarat sesi latihan buat pikiran kita, supaya lebih fokus dan tenang, biasanya lewat teknik pernafasan. Kedua, mindfulness, atau kesadaran penuh terhadap momen saat ini, tanpa kita buru-buru menghakimi atau bereaksi berlebihan. Kalau 2 hal ini digabungin, wah, ini bakal jadi senjata pamungkas buat ngadepin tuntutan psikologis trading yang luar biasa berat itu. Terus gimana cara nerapinnya ke dalam rutinitas harian? Ingat, ini bukan sesuatu yang cuma dilakuin sekali terus beres ya. Ini adalah sebuah siklus yang berkesinambungan. Ada fase persiapan sebelum trading, eksekusi saat lagi trading, dan evaluasi setelah selesai. Konsistensi ngejalanin 3 fase inilah yang jadi kunci mutlak buat ngejaga objektivitas kita. Oke, kita bahas fase yang pertama dulu. Bagian ketiga, persiapan, yaitu meditasi sebelum trading. Ini adalah hal yang wajib Anda lakuin bahkan sebelum tangan Anda nyentuh mouse atau ngebuka grafik. Langkah-langkahnya simpel banget kok, khususnya buat Anda para pemula. Pertama, cari tempat yang sepi dan tenang, terus duduk aja yang nyaman. Kedua, tutup mata Anda dan fokus sepenuhnya ke napas yang masuk dan keluar. Tarik napas pelan dan hembuskan. Ketiga, kalau tiba-tiba pikiran mulai mikirin hal lain, gak usah frustrasi. Sadari aja, lalu pelan-pelan kembalikan fokus itu ke pernapasan Anda. Lakuin ini cukup 5-10 menit aja. Latihan visualisasi dan pernapasan selama 10 menit ini bukan cuma sekedar saran santai loh. Ini prasyarat mutlak. Dengan menenangkan pikiran dan nurunin tingkat kecemasan sebelum ngelihat grafik, Anda tuh lagi ngebangun fondasi. Tujuannya supaya saat trading nanti, logika Anda yang memimpin, bukan rasa takut Anda. Setelah pikiran jernih, barulah kita masuk ke fase aktifnya. Bagian keempat, eksekusi. Kita akan bahas cara menjaga objektivitas selama proses trading berlangsung. Di tahap ini, ada satu prinsip inti yang harus banget Anda ingat. Amati emosi tanpa memberikan penilaian berlebihan. Pas Anda ngelihat harga bergerak liar, wajar banget kalau muncul rasa cemas atau malah serakah pengen untung. Gak perlu dilawan, tapi jangan juga diikutin.
Cukup amati aja emosi itu, seolah-olah Anda cuma penonton dari luar. Ini adalah filosofi inti banget buat bisa bertahan hidup di tengah volatilitas market. Lalu gimana praktik mindfulness dalam aksi nyatanya? Sederhana aja, perhatikan setiap pergerakan harga tanpa terburu-buru buat ngeklik tombol buy atau sell. Sadari reaksi emosional di dalam diri Anda. Penerapan kesadaran penuh kayak gini yang bakal nyegah Anda dari bikin keputusan impulsif atau asal bereaksi lihat sinyal pasar sebelum sempat ngelakuin analisis teknikal yang mendalam. Dengan tetap fokus mengakar pada momen saat ini, artinya Anda nggak ngeratapi kerugian kemarin atau berhayal soal profit yang belum kejadian, Anda bakal dapetin fleksibilitas dan objektivitas yang sesungguhnya. Dan percayalah, inilah yang secara langsung bakal ngehindarin Anda dari jebakan berbahaya yang namanya overtrading. Setelah selesai trading, kita masuk ke bagian kelima, evaluasi, jurnal, dan refleksi. Ini nih langkah yang paling sering banget diabaikan, padahal dampaknya itu luar biasa besar. Jurnal yang kita buat di sini bukan sekedar nyatat angka profit atau loss ya. Ini adalah jurnal mindfulness. Anda harus mengevaluasi secara jujur, gimana sih kondisi mental tadi mempengaruhi pengambilan keputusan Anda pas pasar lagi fluktuatif? Apa Anda ambil posisi cuma gara-gara panik? Catat itu. Dengan nyari pola emosi ini, Anda bisa secara sistematis mengidentifikasi dan membasmi kesalahan-kesalahan yang dipicu oleh emosi. Dan sebagai penutup siklus harian Anda, luangin waktu beberapa menit untuk ngelakuin sesi refleksi yang tenang. Nggak usah menghakimi hasil hari itu. Entah Anda lagi untung atau rugi, lepasin aja. Relaksasikan pikiran Anda, lepas semua stres dari market sebelum Anda kembali ngelanjutin aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini membawa kita ke bagian kesimpulan dari materi hari ini. Ketenangan untuk kesuksesan jangka panjang. Semua langkah yang kita bahas tadi itu bukan sekedar biar Anda ngerasa rileks atau damai doang. Sama sekali enggak. Manfaat dari praktek rutin ini seperti stres yang berkurang, fokus yang makin tajam, disiplin yang membaik, dan kontrol emosi saat kena loss, semuanya itu bakal bertranslasi secara langsung pada manajemen risiko yang lebih bagus. Dan ujung-ujungnya jelas profitabilitas jangka panjang Anda. Jadi pertanyaan saya buat Anda sekarang simple banget, tapi bakal nentuin arah masa depan trading Anda. Udah siapkah Anda untuk menguasai pikiran Anda sendiri terlebih dahulu sebelum nyoba-nyoba menguasai pasar? Yuk terapkan rutinitas mental ini mulai hari ini juga, dan rasain sendiri gimana hasil trading Anda perlahan berubah. Sampai jumpa di sesi panduan berikutnya.